Genshin Impact meluncurkan mode permainan baru, Thousand Star Wonders. Akibatnya, masalah pembayaran menimbulkan kontroversi. Perubahan paling gila dalam sejarah Delta Force. Menyebabkan banyak pemain berhenti bermain. Produser Ming Dynasty dikirimi karangan bunga. Penuduh jahat meminta maaf di depan umum. Selamat datang di episode Game Fun kali ini. Versi wanita Faker. Dikabarkan akan menonton langsung IG untuk memberi semangat. Akibatnya, dia diserang oleh penggemar Faker. Begini ceritanya. Di internet, ada seorang binaragawan bernama Shahar. Awalnya tidak dikenal. Video yang diunggahnya tidak banyak ditonton. Setelah diberi petunjuk oleh orang bijak, memintanya memakai kacamata dan wig palsu, mengenakan seragam tim SKT, lalu bermain Ahri dan Leblanc, untuk siaran langsung, dijamin akan menjadi terkenal. Binaragawan itu juga sangat mendengarkan saran. Ia menempuh jalan meniru League of Legends, menjadi mirip pemain profesional Faker. Karena kemiripan mereka yang luar biasa, ia dengan cepat menjadi terkenal di internet. Beberapa orang mengolok-olok, mereka berdua hanya menggunakan filter kecantikan, perbedaan antara menggunakan dan tidak menggunakan filter. Dan baru-baru ini, tersiar kabar di internet, bahwa Shahar telah membeli tiket baris pertama, untuk pertandingan final S15, antara T1 dan IG. Dia juga akan mengenakan seragam tim T1. Setelah berita ini menyebar, sebagian penggemar Faker segera merasa tidak senang, menganggap pihak lain memanfaatkan citra pemain untuk pemasaran terselubung, mencari perhatian. Mereka menyerukan T1 untuk menuntutnya agar tidak mengganggu pertandingan pemain. Menanggapi hal ini, Shahar merespons, menyatakan bahwa dia sama sekali tidak punya tiket dan tidak akan pergi. Pada tanggal 10 Oktober, Genshin Impact mengadakan siaran langsung pratinjau versi 6.1, mengumumkan bahwa pada versi ini akan diluncurkan mode permainan permanen baru, Thousand Star Wonders. Mode permainan ini berpusat pada kreasi pemain. Pemain dapat merancang level permainan mereka sendiri, dan juga dapat memainkan level yang dibuat oleh orang lain. Dalam Thousand Star Wonders, pemain tidak akan lagi mengendalikan Traveler, tetapi akan membangkitkan boneka pria dan wanita, dan dapat bebas menyesuaikan penampilan, dan mengganti pakaian. Namun, beberapa fitur yang diimplementasikan memerlukan pembelian berbayar. Benar, Thousand Star Wonders juga memiliki sistem gacha. Namun, ini adalah untuk menarik skin. Sama seperti gacha karakter, gacha skin juga terpisah dari gacha permanen dan terbatas. Item gacha terpisah. Tidak dapat menggunakan Primogame. Item gacha permanen dapat diperoleh secara gratis melalui misi. Namun, item gacha terbatas saat ini tampaknya hanya dapat dibeli. Apakah ada cara untuk mendapatkannya secara gratis? Akan dapat dikonfirmasi setelah diluncurkan. Jika mendapatkan set bintang 5 yang sama berulang kali, bentuk tambahan dari set tersebut dapat dibuka. Oleh karena itu, sebagian pemain berpendapat bahwa Genshin Impact serakah meminta pemain untuk membayar untuk mode permainan internal. Beberapa pemain juga berkata, jika tidak tertarik, jangan bermain, itu tidak wajib. Dan implementasi tidak memengaruhi gameplay inti. Selain itu, banyak pemain tidak optimis tentang Thousand Star Wonders, dan berpikir bahwa pada akhirnya akan seperti sistem tunggangan, setelah perhatian singkat, akan secara bertahap kehilangan popularitasnya. Game solo buatan dalam negeri, narasi Xuanyuan, pada awal rilisnya, karena berbagai masalah, terjebak dalam pusaran kontroversi. Produser Xia Xiyuan juga menjadi sasaran perundungan online. Pada bulan Agustus tahun ini, seorang Yuppie host mengungkapkan bahwa Xia Xiyuan diintai, diikuti, bahkan dikirimi karangan bunga. Saat itu, beberapa netizen skeptis menganggap itu hanya mencari simpati. Hingga tanggal 10 Oktober, seorang netizen memposting surat tulisan tangan di Weibo, mengakui secara publik bahwa dia pernah mengirim karangan bunga kepada Xia Xiyuan dan pengembang Ningxia Technology, dan mengeluarkan pernyataan ekstrim. Dengan ini, dia dengan tulus meminta maaf. Dalam suratnya, dia menyatakan bahwa dia dipengaruhi oleh seorang teman dari luar negeri, dihasut dan didanai, yang akhirnya membuatnya melakukan tindakan ekstrim tersebut. Dia sekarang menyadari kesalahannya dan sangat menyesal, bersedia menanggung semua tanggung jawab. Pada tanggal 5 Oktober, resmi Delta Force mengumumkan penyesuaian keseimbangan mode Hazard Operations. Beberapa titik ekstraksi diubah menjadi hanya dapat diekstraksi oleh 5 orang setiap kali. Pada saat yang sama, karakter Sineva juga dilemahkan. Namun, serangkaian penyesuaian ini dengan cepat memicu ketidakpuasan pemain. Kolom komentar dibanjiri 500.000 komentar. Banyak host dengan jutaan penggemar ikut mengkritik, menjadi krisis opini publik terbesar dalam sejarah Delta Force. Pertama, mari kita jelaskan kepada penonton yang belum pernah memainkan game ini. Mode Hazard Operations adalah mode pencarian dan penembakan. Pemain perlu membawa perlengkapan, masuk ke peta untuk mengumpulkan supplies,
dan berhasil diekstraksi dalam waktu yang ditentukan agar dapat mempertahankan keuntungan. Mode ini memiliki satu peta bernama Tight Prison. Supplies di dalamnya sangat melimpah, tetapi ambang batas masuknya sangat tinggi, membutuhkan 780.000 battle rating. Bagi pemain biasa, jika ekstraksi gagal, mereka akan menghadapi kerugian besar, merupakan investasi tinggi, risiko tinggi, peta berimbalan tinggi. Jadi, untuk mengurangi risiko dan menyelesaikan misi musiman dengan stabil, pemain secara sukarela membentuk mode berbagi penjara. Semua orang hidup berdampingan secara damai, tidak saling menyerang, berbagi supplies, dan akhirnya diekstraksi bersama. Awalnya, pemain akan memilih karakter Sineva yang memiliki pertahanan tinggi, lalu melakukan lompatan sebagai tanda persahabatan, menunjukkan bahwa mereka tidak ingin bertarung. Kemudian disadari bahwa tidak membuka peti saja sudah cukup. Namun, perubahan kali ini, secara terang-terangan, memberitahu Anda untuk tidak melakukan mode permainan. Seperti itu, memaksa Anda untuk bertarung. Karena hanya bisa diekstraksi oleh 5 orang setiap kali, menyebabkan 2 tim yang terdiri dari 6 orang, pasti akan ada 1 orang yang tidak dapat diekstraksi, hanya bisa saling membunuh. Selain itu, penyesuaian kali ini juga memengaruhi pemain biasa yang menggunakan Sineva, dan pemain yang hanya ingin mengumpulkan supplies, dan tidak ingin bertarung. Bukan hanya itu, para pengembang juga, secara terang-terangan, menghina pemain di dalam game, semakin memperburuk konflik. Saat opini publik memanas, Dark Zone Escape, sebuah game pencarian dan penembakan, langsung menyerang dengan keras, menyatakan secara terbuka bahwa mode pencarian dan penembakan sudah cukup di Dark Zone. Dan itu saja. Menghadapi krisis yang semakin memburuk, pada tanggal 8 Oktober, Delta Force merilis pernyataan konstitusional dan memberikan penjelasan. Mereka menyatakan bahwa mode berbagi penjara memengaruhi pengalaman bermain, menyebabkan harga item melonjak, sehingga terpaksa melakukan penyesuaian cepat. Namun, mereka mengakui bahwa solusinya tidak tepat, dan batasan jumlah pemain di beberapa peta akan secara bertahap dicabut di kemudian hari. Agen Sineva juga akan didesain ulang. Namun, pemain tidak puas dengan hal ini, krisis masih berlanjut. Demikianlah berita game terbaru kali ini. Seri ini akan terus diperbarui. Jika Anda menyukainya, silakan ikuti kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jika Anda menyukainya, silakan ikuti kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.